Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad Surabaya yang saya muliakan, kita malam hari ini masih membahas tentang rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, dan masih terkait dengan al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita membahas tentang nama-nama Allah. Kita sudah mulai masuk membahas tentang nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu bersifat al-husna, yang nama yang terbaik. Sehingga kita sering menyebut asmaul husna. Dan nama-nama Allah harus ditentukan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menciptakan atau memberikan nama bagi Allah atau sifat bagi Allah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita juga membahas pada pertemuan yang lalu tentang jumlah nama-nama Allah yang Allah informasikan atau yang Allah sebutkan itu ada 99 nama. Tapi 99 nama itu bukan nama-nama yang terbatas hanya itu. Artinya nama Allah tidak terbatas hanya 99. Ada nama-nama Allah namun tidak diinformasikan oleh Allah, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengetahui ada nama-nama yang disimpan oleh Allah? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana di dalam hadis tersebut Nabi mengajarkan sebuah doa. Ketika sebuah doa yang dibaca ketika seseorang mengalami kegundahan dan kegelisahan, Nabi mengajarkan doa ini. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik. Ya Allah, sesungguhnya Kau adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, anak dari hamba sahayamu, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk. Keputusanmu itu pasti berjalan di dalam kehidupanku. Madin, sudah berlalu keputusanmu. Keputusanmu tentang diriku. Adlun fiyya qada'uk. Dan semua keputusanmu kepadaku, keputusan apapun yang Engkau putuskan kepadaku, itu pasti adil. Tidak ada satupun keputusan Allah yang tidak adil. Karena Allah Maha Adil. Kalau keputusan manusia bisa jadi tidak adil. Dan banyak manusia memutuskan perkara yang memang tidak bernilai keadilan. Tidak membawa keadilan.
Namun Allah, semua keputusannya kepada kita, apapun yang Allah keputuskan pada kita itu tidak mungkin menyimpang dari prinsip keadilan. Dan tidak mungkin keluar dari kebijaksanaannya. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Saya mohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengan nama-nama tersebut, atau nama yang engkau turunkan, nama yang engkau sebutkan di dalam kitabmu yang engkau turunkan, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, atau yang engkau simpan di dalam ilmu ghaibmu. Jadi ada nama-nama yang Allah simpan. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa jala'a husni wa dhahaba hammi wa ghammi, dan seterusnya. Dari hadis ini Nabi menyampaikan bahwa ada nama-nama yang Allah simpan. Namun yang bisa kita ketahui itu ada berapa? 99 nama. Dan ternyata ikhwani fillah, 99 nama ini punya keagungan dan khasiat. Inilah yang mendorong kita untuk memahami 99 nama Allah tersebut. Kita harus memahami dan belajar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'a illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Yang kita ketahui, yang diinformasikan oleh Allah, ada 99 nama, mi'a illa wahidah, 100 kurang 1. Ini penegasan dari kalimat 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Ada apa dengan 99 nama itu? Kata Nabi, siapa yang ahsaha. Ahsa itu terjemahan tekstualnya menghitung, ya, menghitungnya. Barang siapa yang menghitungnya, maka ia akan masuk syurga. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud ahsaha. Apakah hanya sekedar menyebut nama-nama Allah secara lengkap 1 sampai 99 lalu orang masuk syurga? Nyebut saja? Atau apa maknanya? Wa amma ma'na isa'il asma'illahil warid fil hadits sabiq fahuwa, maknanya adalah ma'rifatuha wa hifduha wa fahmuha. Kita mengenal nama-nama tersebut, menghafal nama-nama tersebut, dan memahami nama-nama tersebut. Wal imanu biha, dan beriman, mengimani nama-nama tersebut. Wal muhafadha ala hududiha fi muamalatillahi biha, menjaga batasan-batasan nama-nama tersebut ketika berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'ullahi azza wa jalla biha, berdoa dengan nama-nama tersebut. Kalau seorang muslim berinteraksi dengan nama-nama Allah dengan interaksi yang sempurna tadi, dengan memahaminya, membacanya, menghafalnya, dan kemudian
mengambil atau bersikap sesuai dengan nama-nama Allah tersebut. Perilakunya disesuaikan dengan kehendak dari nama-nama tersebut. Dan dia berdoa dengan nama-nama tersebut, maka interaksi dengan nama-nama Allah tersebut akan memasukkan orang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud man ahsaha itu tidak hanya sekedar membacanya saja. Tidak hanya sekedar dijadikan wirid saja. Sehabis wirid Asmaul Husna atau menyebut-nyebut Asmaul Husna di luar ibadah kepada selain Allah. Di luar menggantungkan rizkinya kepada selain Allah. Di luar yang dia takuti adalah selain Allah. Maka ucapan tersebut tidak berfaedah. Hati, lisan, sikap harus menyesuaikan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyimpulkan cara mengamalkan Asmaul Husna sehingga kita mendapatkan fadilah dari Asmaul Husna. Ya, ini selain yang saya sebutkan, ya ada beberapa hal yang sama, bahkan hampir sama dengan apa yang saya sebutkan. Yang pertama adalah memperbanyak membaca dan melafadzkannya. Sebutkan nama-nama Allah. Lafadzkan, ucapkan, jadikan sebagai salah satu wirid kita. Allahu ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Latif, ya Hayyu ya Qayyum. Yang kedua, cara mengamalkan Asmaul Husna, menyebut Asmaul Husna di saat berdoa. Menyebut Asmaul Husna di saat berdoa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah nama-nama yang terbaik. Nama-nama yang terbaik hanya milik Allah. Yang paling sempurna, tidak ada cacat. Memiliki puncak kebaikan yang berada di dalam puncak kesempurnaan dan kebaikan hanya Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Contohnya gimana? Ketika kita memohon ampunan, kita mengucapkan, kita memanggil nama Allah apa? Ya apa? Ya Ghaffar, ighfir lana. Itu berdoa dengan nama-nama Allah. Cara mengamalkan Asmaul Husna. Allahumma ya Ghaffar. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Allah yang memiliki nama Rahman dan Rahim. Yang memiliki sifat rahmat yang tidak terbatas. Curahkan rahmatmu kepadaku. Itu namanya berdoa dengan Asmaul Husna. Dan ini salah satu wasilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan nama-nama Allah sebagai wasilah doa kita. Ketika kita minta rezeki, kita menyebut nama apa? Ya Razzaq. Dan itu perintah Allah, Pak. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Berdoalah. Salah satu adab etika ketika berdoa, kita memanggil nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Kemudian yang ketiga, menghafal. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Pak. Hafalkan 99 nama. Ya. Nanti akan kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. 99 nama itu sebagian besar ada yang disepakati, sebagian ada yang masih diperselisihkan. Kenapa, Pak? Karena 99 nama itu nanti akan saya sampaikan. Itu yang menyebut, yang ada di dalam Al-Quran, itu dari Nabi apa bukan? Dari ulama. Ya, nanti akan saya sebutkan. Di dalam riwayat Tirmidzi, perawi hadis kemudian mendaftar. Karena Nabi menyebutkan ada 99 nama, lalu dia mencari nama-nama tersebut.
Dan ditulis masyhur di kalangan kita, 99 nama itu. Itu berdasarkan istiqra. Jadi digali ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ditemukan 99 nama itu. Dihafal. Dihafal. Aib. Kita mengetahui nama pemain-pemain bola, Pak. Satu tim hafal kita, Pak. Saudara-saudara kita penggemar tim Persebaya ini kalau ditanya sebutkan nama pemain Persebaya, insya Allah hafal. 11 pemain inti plus pemain cadangan pelatihnya. Bahkan ada yang hafal, istri pemainnya hafal dia. Anak-anaknya tahu, oh si Fulan punya anak sekian. Coba sebutkan nama-nama Allah. Diem. Itu saya katakan aib. Aib. Nanti masing-masing pulang ke rumah, Pak, coba tanya anak-anak kita. Bertanggung jawab kita di hadapan Allah. Kalau anak-anak kita lebih hafal nama bintang film, nama penyanyi, nama pemain bola, daripada nama Allah sendiri. Aib. Hati-hati. Dan memang kita melihat kondisi umat Islam itu ya mengkhawatirkan. Saya melihat di media sosial itu ada semacam eksperimen sosial, Pak. Jadi di masyarakat ditanya, mereka ditanya tentang apa, Pak? Ditanya tentang surat Al-Ikhlas. Dan eksperimen ini dilakukan di negara Timur Tengah, Pak. Kalau nggak salah di Mesir. Banyak masyarakatnya yang nggak ngerti surat Ikhlas itu apa. Ketika mereka ditanya tentang lagu tertentu, atau nama musisi tertentu, lancar jawabannya. Tapi ketika sudah ditanya nama-nama surat di dalam Al-Quran, diam. Ya Allah, itu kondisi umat Islam. Jadi mohon maaf, antum jangan terlalu lihatnya terlalu jauh ya. Terlalu jauh itu lihatlah ke pemimpin. Itu perlu, pemimpin yang baik, yang saleh perlu, sangat-sangat perlu. Kita harus insya Allah kita usahakan. Pemimpin kita pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh. Tapi jangan ke situ semua, Pak. Jangan-jangan yang membuat negara kita gak barokah itu bukan hanya pemimpinnya, kita juga menyebabkan hilangnya barokah. Jangan terlalu jauh. Ya afwan, kalau antum tidak berkenan, yang selalu, pemimpin, naam, itu harus dikoreksi, harus diluruskan. Umat Islam punya tanggung jawab. Tapi jangan melihat ke atas, jangan-jangan kita sumber masalah. Loh, minta negara barokah, negara makmur, ngurus masjid tukaran. Loh, bagaimana Allah turunkan barokah? Di dalam rumah tangga kita sendiri bertengkar, saudara tidak menegur saudaranya. Loh, bagaimana Allah turunkan rahmat? Anda teriak-teriak, dalam kehidupan bertetangga sering terjadi permasalahan. Itu salah satu sebab Allah mencabut keberkahan. Termasuk kita sendiri, jangan-jangan kita ini mengharapkan barokah, sedangkan sampai detik ini kita belum mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Belum memahami mengenal Allah. Maka seringkali saya sampaikan kepada kawan-kawan saya yang terlalu semangat. Ya, pemimpin ya akhi. Kesana juga kesini. Harus seimbang. Antum kita semua mengharapkan dipimpin oleh orang-orang yang baik, yang saleh yang kita harapkan, ya kita harus mensolehkan diri kita, Pak. Kita bilang pemimpin korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Lah terkadang kita sendiri segala sesuatu pakai suap. Disuruh antri nggak mau. Maunya nyerobot, maunya main uang. Itu terjadi kadang-kadang, Pak, di tengah-tengah kita itu. Tapi kalau bicara tentang pemimpin, wah luar biasa. Jadi harus seimbang.
Sebelum kita menunjuk, arahkan ke arah diri kita. Coba bagaimana sih saya ini, sudah baikkah? Karena Allah akan memberi hadiah yang terbaik untuk rakyat kalau rakyatnya baik, Pak. Termasuk soal ini. Kita sedih terkadang di kalangan kita. Masalah prinsip-prinsip agama nggak ngerti. Lalu kita terlalu jauh berbicara tentang hal-hal yang sebetulnya itu konsekuensi dari perbuatan kita. Konsekuensi dari perbuatan kita. Termasuk Asmaul Husna ini. Coba, ya ini nasihat buat saya, buat antum. Dihafal, Pak. Karena kita yang akan mengenal Allah kalau kita tidak menghafal Asmaul Husna. Kemudian yang keempat, merenungkan maknanya. Merenungkan makna Asmaul Husna. Ya tadi jangan dihafal saja, jangan dilafatkan saja. Menghafal, melafatkan baik, bagus. Tapi kalau kita melafatkan, menghafal, menyebutkan, tidak paham artinya, akhirnya kurang berpengaruh. Kurang berpengaruh. Yang kelima, mengambil hikmah dan keteladanan sifat Allah. Mengambil hikmah dan meneladani sifat-sifat Allah dalam batas-batas kita sebagai manusia. Ketika kita memahami bahwa Allah itu maha rahmat dan Allah mencintai sifat rahmat, maka kita pun harus punya rahmat, Pak. Ketika kita memahami bahwa Allah itu yang memberi rezeki, maka gantungkan rezeki kita kepada Allah. Dan seterusnya. Itu yang disebut kadang-kadang para ulama mengamalkan Asmaul Husna. Itu cara kita berinteraksi dengan Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna jangan dijadikan jimat. Itu interaksi yang salah. Ya. Ditulis 99 nama ditaruh di dadanya. Lu buat apa? Kecuali kalau dibuat untuk murojaah. Tahu murojaah, Pak? Kembali mengingat. Jangan hanya ditempel tapi kemudian diabaikan. Itu namanya menghinakan asma Allah. Termasuk Quran-Quran di rumah kita, hati-hati, Pak. Kalau kita sudah menempel, jangan hanya dijadikan tempelan, Pak. Tapi hendaknya itu menjadi peringatan buat kita. Ada ayat kursi, jadikan itu sebagai peringatan dan pelajaran setiap kita akan masuk rumah. Kalau kita hanya menempel saja, apalagi mohon maaf, hanya dijadikan jimat, biar toyol tidak masuk rumah saya. Itu kurang ajar itu namanya. Dan tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah, ayat-ayat Allah dijadikan jimat. Dijadikan pelaris. Apakah Al-Quran diturunkan untuk itu? Al-Quran diturunkan agar kita mengenal Allah. Itu kesalahan kita ketika kita berinteraksi dengan Asmaul Husna. Ikhwani wa akhwati fillah, azzalallahu wa iyyakum. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr di dalam kitab Fiqhul Asma'il Husna, beliau juga menyebutkan beberapa keutamaan dari memahami Asma'ul Husna. Yang pertama, mengenal nama dan sifat Allah adalah ilmu yang paling utama. Ilmu yang wajib untuk kita cari dan kita fahami bagi setiap orang muslim dan muslimah adalah ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena mulianya ilmu dilihat dari mulianya sesuatu yang dipelajari, Pak. Semakin mulia sesuatu yang dipelajari, semakin mulia ilmu tersebut. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengenal Allah akan menumbuhkan rasa cinta, takut, pengagungan, dan ikhlas kepada Allah. Ada peribahasa yang berbunyi, tidak kenal maka tidak sayang. Tidak mungkin kita bisa mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta kalau kita tidak mengenal Allah. Tidak mungkin kita bisa mengagungkan Allah kalau kita tidak mengenal keagungan Allah. Sikap kita itu tergantung dari ma'rifah. Siapa yang kita
hadapi. Semakin kita mengenal, kalau dalam interaksi manusia, antar manusia, kita semakin mengenal seseorang, itu semakin sikap kita itu semakin berubah. Ketika seseorang mengenal orang yang sangat dermawan, maka hatinya lebih menggantungkan kepada orang tersebut. Sikap kita bergantung kepada ma'rifah terhadap siapa yang kita kenal. Mengenal Allah sarana untuk menumbuhkan rasa cinta, pengagungan, kemuliaan, dan keikhlasan. Saya lanjutkan sedikit. Kemudian mengenal Allah itu akan menjadikan kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Allah itu menyukai nama dan sifat-sifatnya, dan Allah pun suka, senang jika nama dan sifat-sifat Allah itu terlihat di dalam diri manusia. Contohnya, Allah menyukai keindahan. Allah itu maha indah. Innallaha jamilun. Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal. Menyintai keindahan. Allah itu jawad. Yang sangat dermawan. Maha dermawan. Menyintai orang-orang yang dermawan. Dengan mengenal nama-nama Allah, kita bisa mengenal apa yang diminta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang terakhir, saya tidak membacakan semua penjelasannya. Ini juga penting sekali, antum harus ingat bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk mengenal dan beribadah kepada Allah. Saya ulang. Kita diciptakan oleh Allah untuk mengenal Tuhan kita, mengenal Allah, dan mengabdi kepada Allah. Apa dalil kita diperintahkan untuk mengenal Allah? Salah satunya adalah firman Allah di dalam surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit. Dan seperti itu pula Allah menciptakan 7 bumi, dan Allah menciptakan bumi. Yatanazzalul amru bainahunna. Turun perintah Allah secara berangsur-angsur. Lita'lamu, kata Allah, agar kalian mengetahui, agar kalian mengenal anna Allah ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian pula di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58, ayat yang insya Allah sudah kita hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kita hidup diciptakan oleh Allah untuk mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Dan tidak akan sempurna penghambaan kita kepada Tuhan kita kalau kita tidak mengenal Tuhan kita. Tidak akan sempurna pengagungan kita, rasa cinta kita kalau kita tidak mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan belajar tentang nama-nama Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.